keluarga Rothschild dipercaya sebagai keluarga yang paling kaya di dunia sepanjang sejarah kehidupan manusia, geng. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Hey yo, J gang, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Gengge, kita akan membahas sebuah pembahasan yang menurut gue ini cukup sensitif juga. Semoga pembahasan ini tidak membuat kita kena strike lagi dari YouTube atau kena peringatan lagi ya. Jujur aja, kalau misalkan kalian meminta gue untuk membahas sesuatu terlalu dalam lagi, terlalu jauh, kayak gue agak kurang berani. Kenapa? Karena yaitu ntar yang ada Kamar Jerry ditutup oleh YouTube karena kita terlalu membongkar gitu ya. Ya kalian tau lah alasannya kenapa. So, ketika membahas ini, semoga ini menjadi knowledge awal untuk kalian semua. Dan setelah itu silahkan kembangkan sendiri, pelajari sendiri, dan cari sendiri dari sumber-sumber yang sudah banyak banget. Kalau kalian cari sumber-sumbernya itu atau belajar dari internet, gue rasa akan sangat kurang. Silahkan pergi ke pustaka, cari buku. Dari buku-buku tersebut, kalian bisa mendapatkan banyak hal-hal yang lebih nyata ketimbang yang ada di internet. Karena kalau yang di internet itu banyak yang sudah difilter dan sudah diamankan oleh pihak internet. Karena di balik cerita-cerita ini mereka ikut terlibat. Oke. Konten kita hari ini adalah tentang konspirasi keluarga Rothschild. Keluarga Rothschild bisa dikatakan salah satu dari dua keluarga yang sangat berpengaruh di dunia. Dan bahkan bisa dibilang ini keluarga yang mengendalikan dunia. Jadi elu semua yang ada di rumah sekarang yang lagi duduk nonton Kamar Jerry dan bahkan Jerry yang lagi duduk di sini, itu ada di sini atas kontrol dan kendali mereka. Percaya tidak percaya. Kita ini dikendalikan oleh 1% populasi dunia. Atau bisa dikatakan ini sebuah keluarga yang bisa mengendalikan seluruh dunia. Oke, kita cek ya. Mungkin kalian akan bertanya, kenapa sih bisa dikatakan Rothschild atau keluarga Rothschild ini sebagai orang yang mengendalikan dunia atau orang yang berpengaruh di dunia? Oke, keluarga Rothschild adalah keluarga keturunan Yahudi Jerman yang memiliki kekayaan hingga 500 miliar US dollar dari sebuah dinasti perbankan yang dibangun dan dikelola bersama secara turun-temurun. Jadi orang-orang ini dari garis keturunannya, dari buyut-buyutnya, moyang-moyangnya sampai ke cucu-cucunya sekarang, itu adalah keluarga pengendali perbankan. Oke, dinasti perbankan Rothschild ini awalnya dibangun oleh seorang pria kelahiran Frankfurt, Jerman yang bernama Mayer Amschel Bauer. Gue gak tahu nih cara baca yang bener nih. Kalau kalian tahu silahkan koreksi. Oke. Setelah ayahnya meninggal, si Mayer Amschel ini dia tidak hanya melanjutkan bisnis keluarganya, namun dia juga mengganti namanya yang sebelumnya menjadi Mayer Amschel Rothschild. Nah, dari sini awalnya timbul atau munculnya nama Rothschild ini. Apa arti dari gelar Rothschild ini? Gelar Rothschild ini adalah tameng merah yang merupakan tameng khas istana pendiri keluarga Rothschild di Frankfurt pada abad ke-16. Dari generasi ke generasi, keluarga Rothschild dipercaya sebagai keluarga yang paling kaya di dunia sepanjang sejarah kehidupan manusia, geng. Nah, setelah berjuang hampir 230 tahun, pada akhirnya saat sekarang kita hidup, keluarga Rothschild sudah bisa menguasai seluruh bank atau hampir seluruh bank yang ada di dunia. Jadi mendominasi, mereka itu mendominasi semua bank yang ada di dunia. Kalian bayangkan itu. Jadi benar-benar keuangan yang ada di setiap negara yang ada di muka bumi ini dikendalikan oleh satu keluarga, yaitu keluarga keturunan Rothschild. Oke, namun perlu kalian ketahui, hanya ada 3 negara di dunia ini. Di muka bumi ini hanya ada 3 negara yang tidak bisa dikuasai oleh keluarga Rothschild atau tidak pernah mau menerima suntikan dana atau bantuan dari dinasti Rothschild ini. Yang pertama, Iran. Yang kedua, Kuba. Yang ketiga, Korea Utara. Gue gak tahu sampai sekarang kenapa Kuba, gue jarang mendengar kata-kata peperangan di Kuba ya. Apa gue kurang update? Gue juga jarang mendengarkan ada kekerasan manusia di sana atau pokoknya hal-hal yang melanggar hak asasi di Kuba. Gue gak tahu. Apakah kalian pernah dengar? Mungkin kalian bisa ceritain ke gue. Namun 2 negara ini
Iran dan Korea Utara sangat-sangat banyak musuhnya. Kalian bisa lihat aja sekarang Iran benar-benar sedang diserang atau diperangi oleh Amerika dan negara sekutunya. Korea Utara apalagi jelas banget, hampir semua negara memandang Korea Utara itu adalah sebuah negara yang gak banget gitu. Jadi pertanyaannya, apakah ini ada hubungannya dengan tidak bisanya dikuasai negara ini oleh keluarga Rothschild? Pasti timbul pertanyaan di diri kalian, kok bisa sih banyak negara yang dikuasai oleh Rothschild ini, atau keuangan di perbankannya dikuasai oleh keluarga Rothschild ini? Keluarga ini pernah berjanji di sepanjang hidup atau sepanjang didirikannya dinasti keluarga mereka, kalau mereka ingin menerbitkan dan mengendalikan uang di seluruh dunia. Jadi uang-uang yang diterbitkan itu bisa dikatakan harus dari keluarga mereka. Namun banyak yang tidak mengetahui nih geng, banyak peristiwa-peristiwa yang mengerikan dan menyedihkan di dunia menjadi tanggung jawab keluarga Rothschild, atau bisa dikatakan mereka dibalik atau dalang terjadinya peristiwa-peristiwa ini. Salah satunya adalah peristiwa 9/11 dan peristiwa perang dunia. Bahkan keluarga ini merupakan penanggung jawab. Ada salah satu gambar yang sangat bisa dibilang yang sangat bikin kita tuh kayak fuck, kok bisa kayak gini. Ini ada seorang ibu-ibu turunan dari Rothschild, dia mengatakan tidak akan terjadi perang dunia kalau anak atau putra-putraku tidak menginginkannya. Gila banget kata-katanya gitu. Jadi perang dunia bisa terjadi kalau satu orang manusia ini menginginkan perang itu. Parah banget. Oke, perlu kalian ketahui, kalian tahu Nazi itu adalah tentara pasukan Jerman yang dipimpin oleh Hitler. Sebenarnya pasukan Nazi ini dibiayai oleh keluarga Rothschild ini, geng, untuk menghancurkan revolusi Amerika. Dan ini menjadi sebuah order atau mereka ini ditugaskan oleh the British family. Dan bahkan mereka yang membiayai revolusi Rusia, dan mereka juga dalang dibalik adanya perang Palestina untuk membantu negara Israel terbentuk. Karena seperti yang kalian ketahui, keluarga Rothschild merupakan keluarga keturunan Yahudi Jerman. Oke? Keluarga Rothschild tidak hanya memiliki bank sentral yang ada di seluruh dunia, namun juga mereka memiliki media-media besar seperti Asosiasi Press dan Reuters yang membuat mereka bisa mengendalikan apapun berita yang kita baca. Jadi berita-berita yang kita baca saat ini dari media-media itu di bawah kontrol keluarga Rothschild, sehingga semua pemahaman kita itu dikontrol oleh mereka. Namun banyak orang yang memiliki paham seperti ini, geng. Mereka menganggap keluarga Rothschild ini adalah keluarga yang mendirikan sekte Illuminati. Kalian harus bisa bedakan ya, geng. Illuminati dengan Freemason. Ini beda. Mungkin gue gak akan menjelaskan terlalu panjang di sini. Cuman gue menekankan kepada kalian, Illuminati dan Freemason itu adalah dua hal yang berbeda. Oke? Sekarang kita bahas tentang dugaan kalau keluarga Rothschild ini adalah pendiri dari Illuminati. Perlu kalian ketahui, Illuminati ini sendiri adalah sekte yang memuja satanik. Jadi kalau dikatakan keluarga Rothschild sebagai pendirinya, gue gak yakin. Karena ritual-ritual pemujaan tentang satanik ini ya, geng, itu bisa dikatakan udah ada jauh sebelum keluarga Rothschild ini berdiri. Jadi bisa dikatakan ya bukan mereka pendiri dari sekte ini. Tapi kalau mereka sebagai petinggi itu masih mungkin, masih memungkinkan banget kalau mereka adalah petinggi atau pemimpin dari sekte ini. Hal ini terbukti dari sebuah foto nih, geng. Ditemukan sebuah foto pesta dari keluarga Rothschild yang membuktikan ada sesuatu yang menyeramkan yang mereka lakukan dalam pesta tersebut. Dan memang benar, keluarga Rothschild ini adalah bagian dari sekte gelap ini, geng. Oke, mari coba kita lihat bagaimana sih potret yang terjadi di dalam pesta keluarga Rothschild ini. Di sini kalian bisa lihat nih, foto dari luar rumah megah dari kaum elit keluarga Rothschild ini. Benar-benar terlihat menyeramkan, geng. Dari ornamennya, pemilihan lampunya, semuanya benar-benar terlihat seperti rumah pemuja setan gitu ya. Di sebuah mansion megah yang bernama CT de Verrières inilah pesta keluarga Illuminati tahun 1972 diselenggarakan, geng. Warna merah yang ada pada rumah ini yang dihasilkan dari lampu tersebut menggambarkan seolah betapa panasnya kobaran api. Lalu ada sebuah kartu undangan bagi para tamu
tamu yang terlihat tidak biasa, yang mana undangan ini bertuliskan terbalik dan hanya bisa dilihat menggunakan cermin. Dan di sini kalian bisa lihat gambar ini. Inilah si yang punya pesta yang bernama Mary Helen de Rothschild yang memakai kostum kepala rusa yang sangat menyeramkan. Kalian bayangkan aja, apa sih maksud dari kostumnya dia tersebut? Kalau bukan, ini persembahan atau pemujaan terhadap satanisme. Begitu juga dengan salah satu tamu lainnya yang diketahui bernama Baron Alexis de Redi. Wajahnya ditutupi dengan sebuah topeng yang cukup aneh, yaitu topeng memiliki banyak wajah. Topeng ini bukan berarti tidak memiliki makna apapun. Ini merupakan topeng yang bermakna. Dari sisi manapun kita berada, dia dapat melihat kita. Karena dia memiliki banyak wajah yang tersebar kiri, kanan, depan, dan belakang. Oke, gak cuma mereka, di sini dalam pestanya ini banyak terdapat kostum-kostum lain yang digunakan oleh para tamu undangan. Dan ini bukan pesta Halloween ya geng, ini jelas-jelas atau murni pesta bagi para pemuja atau para kaum sekte Illuminati ini. Selain pakaian mereka, ada juga beberapa dekorasi-dekorasi yang membuat kita tuh geleng-geleng kepala gitu. Aneh banget dan menyeramkan banget. Salah satunya adalah dekorasi tentang mayat bayi ini nih. Di sini terlihat potongan boneka bayi yang benar-benar menyeramkan gitu ya. Dan ada juga sebuah boneka atau manekin yang terlihat terbaring seperti orang yang sudah meninggal yang ditaburi dengan bunga-bunga. Bagaimana menurut kalian atas apa yang dilakukan oleh keluarga Rothschild ini? Apakah kalian percaya kalau mereka lah petinggi Illuminati? Dan kalau kalian ingin mengembangkan informasinya jauh lebih dalam lagi tentang keluarga Rothschild, kalian bisa cari di perpustakaan-perpustakaan terdekat. Jangan searching lewat internet karena gak akan dapetin yang benar-benar dalam. Dan bahkan di konten ini, gua tidak sepenuhnya menyampaikan siapa sih mereka. Karena itu tadi, untuk menjaga keamanan akun Kamar Jerry ini. Karena ini sensitif banget untuk dibahas. YouTube ini punya mereka.